tentang pelajaran matematika, yaitu cara mudah mengenali dan mengerjakan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita. Oke, ciri-ciri perbandingan senilai. Untuk ciri-ciri perbandingan senilai dapat kita lihat pada contoh tabel berikut. Nah, ciri-ciri perbandingan senilai yaitu dapat dilihat bahwa semakin naik atau bertambah jumlah buku yang dibeli, maka semakin naik atau bertambah pula jumlah yang harus dibayar. Oke, jadi ciri-cirinya dapat kita lihat ketika kita membeli satu buah buku, maka harga yang harus dibayar adalah 2.500. Kemudian ketika kita membeli buku yang lebih banyak, maka harga yang harus kita bayar juga harus lebih banyak atau sebanding dengan apa yang kita beli. Contohnya, bila kita membeli satu buku adalah 2.500, sedangkan kalau kita membeli 10 buku yaitu 25.000 rupiah. Nah, itu artinya dia seimbang. Di sebelah kiri semakin banyak, di sebelah kanan juga semakin banyak. Kemudian dapat kita lihat juga ciri-cirinya yaitu pada perbandingannya. Oke, kalau setiap baris itu kita kecilkan, maka perbandingannya akan tetap. Coba, satu buku 2.500, satu berbanding 2.500, kemudian 2 dengan 5.000 itu kalau kita kecilkan sama-sama dibagi 2, perbandingannya akan tetap sama. Kemudian yang begitu juga yang 10. Jika ini kita kecilkan, maka perbandingannya pun akan sama, yaitu tetap 1 berbanding 2.500. Nah, ini ciri-cirinya perbandingan senilai. Apabila kita kecilkan perbandingannya, maka akan sama. Oke, selanjutnya kita coba lihat perbandingan berbalik nilai. Apa ciri-cirinya? Nah, kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semakin turun atau berkurang kelajuan sepeda motor, maka justru semakin naik atau bertambah lama waktu tempuhnya. Oke, kita lihat ketika dalam suatu perjalanan ke suatu tempat, kita misalnya menggunakan kecepatan 60 km per jam. Ternyata waktu yang kita tempuh adalah 4 jam. Kemudian kita menurunkan kecepatan kita. Jadi kita lebih pelan ya. Jadi karena kita lebih pelan, jadi waktunya pun bertambah menjadi 6 jam. Nah, perhatikan ketika kecepatan itu menurun, sebelah kiri ini menurun, tetapi yang di sebelah kanan itu menaik, bertambah. Nah, jadi berbeda dengan perbandingan senilai tadi. Ketika yang kiri ini bertambah banyak, yang kanan juga bertambah banyak. Sedangkan yang berbalik nilai ini, apabila dia berkurang, justru sebelah kanan dia semakin banyak. Kemudian ciri-ciri yang kedua dapat kita lihat bahwa, nah, ketika kita kalikan kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh, maka nilainya akan sama. Coba, 60 kali 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 240.
Ketika 40 dikali 6, 40 dikali 6 hasilnya 240. 30 kali 8 hasilnya 240. 20 kali 12 240. 10 kali 4, 10 kali 24 hasilnya 240 juga. Nah, jadi untuk perbandingan berbalik nilai, perkalian dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama jumlahnya. Sedangkan kalau yang senilai itu adalah jumlah perbandingannya sama atau hasil baginya sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut dengan latihan soal. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut.